Habib palsu. Habib palsu. Dan Allah bersabda. Nah, di awal video aja udah janggal, dia bilang Allah bersabda. Aduh, astagfirullah. Coba kita lihat lagi. Dan Allah bersabda. Fa'ula innahu tola alihina ayatah. Ada sebuah berita yang sangat miris sekali teman-teman. Berita ini kabarnya terjadi di Cirebon ya. Ada orang yang ngaku Habib, ngaku keturunan Rasulullah, lalu selingkuh dan 6 kali wik-wik di majelis sholawat. Anda bayangkan coba, begitukah keturunan Nabi? Anda yakin orang yang melakukan seperti itu membawa darah Rasulullah di dirinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada video seseorang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi ternyata ketahuan dia bukanlah seorang cucu Nabi. Habib palsu lah ya sebutannya gitu teman-teman. Coba kita lihat dulu videonya. Habib palsu. Habib palsu. Wajah Ubay kanan harus menahan malu saat ia ditunjuk oleh Habib Zakaria Bahashim. Ia mengaku sebagai keturunan Nabi tapi dibantah langsung di hadapan Habib Zakaria. Oh, jadi ini Habib Zakaria ya yang membantah. Yang di sebelah kanan itu namanya Ubay teman-teman. Nah ini. Jadi ini namanya Ubay ya, ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Dan ketika kita lihat ceramahnya memang membagongkan sekali nih. Coba lihat ya. Dan Allah bersabda. Nah, di awal video aja udah janggal, dia bilang Allah bersabda. Aduh, astagfirullah. Coba kita lihat lagi. Dan Allah bersabda. Fa'ula innahu tola alihina ayatah lil al-Qur'anul karimuhu Fabasiril ladzi azwajuhu ya'ufud bihi al-su. Ntar ini ayat apa ya? Ini ayat apa yang dibaca? Di awal dia bilang Allah bersabda. Nah, itu aja udah salah ya. Terus dia bacain sesuatu ya. Entah dia membacakan apa itu ya, bahasa Arab atau gimana, saya juga gak paham. Yang jelas saya nggak mengenali ayat apa yang dibaca. Kalau teman-teman tahu coba tulis di kolom komentar ya. Saya sendiri nggak tahu nih ayat apa. Nih. Fa'ula innahu tola alihina ayatah lil al-Qur'anul karimuhu Fabasiril ladzi azwajuhu ya'ufud bihi al-su. Al-su. Nah, al-su itu al-su itu apa artinya? Al-su. Wa ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena aku tercipta dari ibaratkan Nur Muhammad. Karena aku tercipta dari Nurullah. Antara Allah dan diriku, Muhammad ibni Abdillah berkata, dibuat atau diciptakan Allah dari cahayanya Allah. Oke, kita coba lihat komentar-komentarnya ya, orang-orang yang sudah menyimak video ini. Ini ada yang bilang ayat opo iki lah, iya kan? Orang-orang pada gak tahu ini ayat apa, piye toh iki. Astagfirullahaladzim. Di Indonesia itu teman-teman, memang orang itu gampang sekali dipercayai sebagai keturunan Nabi. Asalkan pakai surban, pakai imamah, terus ngaku Habib, itu sudah dihormati, itu sudah dianggap sebagai keturunan Nabi. Di Arab Saudi jarang sekali ada orang yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, teman-teman. Karena di sana diberlakukan siapapun yang ngaku sebagai keturunan Nabi wajib menyertakan hasil tes DNA, dan hasil tes DNA itu masih nanti akan dipersidangkan lagi, baru hakim lah yang menentukan apakah orang tersebut benar keturunan Nabi atau bukan. Andai saja di Indonesia juga diterapkan aturan seperti itu, teman-teman, pasti akan menghambat pertumbuhan Habib-Habib palsu yang berpotensi menyesatkan umat, merugikan umat Islam. Ada sebuah berita yang sangat miris sekali teman-teman. Berita ini kabarnya terjadi di Cirebon ya. Ada orang yang ngaku Habib, ngaku keturunan Rasulullah, lalu selingkuh dan 6 kali wik-wik di majelis sholawat. Anda bayangkan coba,
Begitukah keturunan Nabi? Anda yakin orang yang melakukan seperti itu membawa darah Rasulullah di dirinya? Makanya penting sekali siapapun yang ngaku sebagai keturunan Nabi semestinya melakukan tes DNA untuk membuktikan secara ilmiah benar atau tidak darahnya tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang bilang, oh itu kan sudah ada catatan nasabnya, itu sudah tercatat semua. Faktanya di lapangan banyak oknum-oknum yang memanipulasi catatan nasab, dan itu sudah tertangkap oleh pihak kepolisian beberapa orang, dan mungkin masih ada beberapa orang lainnya lagi yang belum tertangkap. Jadi kalau hanya sekedar catatan, ya bisa saja dimanipulasi oleh oknum-oknum tangan-tangan jahil gitu ya. Tapi kalau tes DNA ini adalah cara yang paling efektif dan bisa dibuktikan secara ilmiah dan sangat sulit sekali untuk dimanipulasi. Tapi sayangnya di Indonesia sepertinya banyak Habib-Habib yang menolak ya untuk dilakukannya tes DNA. Bahkan Habib yang kita kenal sebagai Habib pemberani, Habib yang tegas gitu ya, juga tampaknya tidak mau melakukan tes DNA. Bahkan ketika ditanya berani tes DNA apa enggak, syaratnya adalah hal-hal yang tidak masuk akal seperti membongkar makam Rasulullah dan lain sebagainya. Assalamualaikum. Tes DNA, anu udah bilang kalau mau tes DNA 2 syaratnya. 1, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang. Di Arab Saudi itu sudah lama melakukan tes DNA bagi orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi tanpa perlu membongkar makam Rasulullah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Karena faktanya kan DNA Rasulullah itu ada catatannya teman-teman. Peninggalan-peninggalan Rasulullah itu bisa diambil sampel DNA-nya. Di Indonesia, orang yang dianggap keturunan Nabi satu-satunya yang pernah melakukan tes DNA yaitu Mbak Najwa Shihab. Najwa Shihab itu ketika tes DNA itu menarik, 50% hasil tes DNA dia bukan keturunan Arab, tapi malah keturunan India. 50%-nya, ya. 30%-nya itu Afrika punya. Jadi keturunan India Afrika, ya. Arabnya cuma 3%. Oh ya. Itu Najwa Shihab loh. Oh ya. Lah makanya kan habaib sekarang juga deg-degan juga kan. Nah kok tes DNA kok malah keturunan pasti ya juga. Bisa ya. Saya nggak ngerti kan ya. Lah wallahu a'lam bishawab ya. Mbak Najwa ini anak dari Habib Quraisy Shihab, dianggap juga sebagai keturunan Nabi ya, yang bermarga Shihab. Sama seperti Habib Rizik yang juga sama-sama bermarga Shihab. Dan menarik sekali hasil tes DNA-nya ternyata membuktikan Mbak Najwa ini hampir 50% keturunan India teman-teman. Dan keturunan Arabnya hanya 3%. Dari sini orang jadi bertanya-tanya, loh kalau Mbak Najwa aja yang bermarga Shihab hanya 3%, DNA Arabnya bagaimana yang lainnya yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, kan begitu. Tapi sebenarnya yang terpenting adalah terlepas dari keturunan apapun dia, selama berperilaku baik maka dia adalah orang baik. Dan keturunan siapapun dia, jika melakukan sebuah kesalahan tetap itu adalah sebuah kesalahan. Tidak ada orang yang istimewa di hadapan hukum terlepas dari hukuman karena nasabnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun pernah bersabda yang bunyinya, demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Dari hadis tersebut kita tahu bahwa Nabi itu berpesan, soal hukum itu jangan lihat status keturunan siapa. Siapapun yang bersalah ya harus dihukum teman-teman. Bahkan jika anaknya Rasulullah yang melakukan kesalahan, Rasulullah langsung yang menghukumnya. Jadi aneh sekali kalau ada orang di masa sekarang yang membenarkan perilaku kesalahan-kesalahan oknum Habib ya, sampai ada yang week 6 kali gitu ya di majelis sholawat. Kalau ada yang membenarkan itu karena nasabnya, astagfirullahalazim, bukalah pikirannya, berpikir lagi lebih jauh, jangan jadi orang yang fanatik buta. Semoga video ini bisa menjadi pencerahan buat kita semua. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.